Apakah kita sudah merdeka? Karya Putu Wijaya. Pada hari kemerdekaan, aku leyek-leyek nonton TV. Saat lagu sorak-sorai dikumandangkan, si kampret cucuku pelan-pelan mendekat lalu berbisik. Oke, apakah kita sudah merdeka? Apa maksudmu? Apakah kita sudah merdeka, Kek? Darahku mendidih, aku marah. Apa maksudmu? Siapa yang menyuruhmu menanyakan pertanyaan itu? Aku melihatnya di koran, Kek. Si kampret mengeluarkan sobekan kertas koran dari sakunya, lalu menunjukkan kepala berita. Media sekarang semuanya edan. Dagangannya tuh sensasi semua, bukan fakta. Ku gayut tangan si kampret, lalu ku dudukkan dia di sampingku. Duduk. Aku mau bicara dulu. Jangan kau ngomong. Apa-apa saja kerjaan gurumu di sekolah? Apakah mereka tidak pernah mengajarkanmu sejarah lagi? Apakah mereka tidak pernah mengajarkanmu bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10 pagi di Jakarta, Bung Karno dan Bung Hatta telah memproklamirkan kemerdekaan kita. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Nah, sejak itu kita merdeka. Jadi kita sudah merdeka ya, Kek? Wow, jelas. Tapi kalau kita sudah merdeka, Kek, kenapa kita masih miskin, Kek? Hampir saja tanganku ini menampar mulut si kampret. Untung aku ingat bahwa tuyul ini masih cucuku. Sambil geram, kampret, dengarkan baik-baik. Kemerdekaan adalah saat kita bebas. Kita bebas menentukan sikap kita sendiri. Kita bebas berpikir, kita bebas bertindak. Kita bebas menentukan nasib kita sendiri. Kita bebas dari penjajahan. Tapi kalau kamu itu miskin, lapar, kecewa, terpuruk, kalah, hina, sakit, wah, itu bukan urusan kemerdekaan. Gini, kalau kamu mau kaya, kamu harus mencari kekayaanmu sendiri dengan bekerja keras. Kalau kamu mau berhasil, mau berjaya, mau sukses, wah, kamu harus berusaha, berjuang, melawan tantangan, bekerja keras, harus mau berkorban. Kalau kamu ulet, pintar, berprestasi, wah, yakin kamu akan jadi orang nomor 1. Tapi kalau kamu itu bodoh, teler, melempem, doyannya hanya mengeluh, mengemis, memprotes saja, wah, yakin kamu akan jadi orang kere seumur hidupmu. Di layar televisi, sang saka dikerek, diiringi lagu Indonesia Raya. Aku merinding, aku terlempar ke masa revolusi saat aku keluar masuk hutan, bersembunyi di balik ketiak-ketiak bukit, mencekam konvoi militer kolonial. Kami melewati tangki-tangki militer untuk mencuri persenjataan. Tapi kami disergap. Ada pengkhianatan. Kakiku tertembak. Aku jatuh bersama yang lainnya ke dalam sumur tua.
Jadi kek, kita sudah merdeka. Sang saka telah tiba di puncak tiang, berdiri anggun, gagah perkasa. Aku telah ikut, aku telah turut membayar ongkosnya. Kakiku pincang sampai hari ini, tapi tidak ada rasa penyesalan dalam diriku. Pada saat hari kemerdekaan telah tiba, akhirnya aku bisa kembali ke sawahku. Aku hidup seperti pria biasa. Aku hidup dengan damai. Sampai tibalah hari saat aku difitnah. Ada yang memfitnahku, mengatakan bahwa aku adalah pengkhianat. Aku adalah yang melaporkan pada saat kami disergap. Aku diperkarakan, aku dipenjara 5 tahun. Saat di penjara, akhirnya aku sadar bahwa yang memfitnahku itulah pengkhianat sebenarnya. Saat aku bebas, aku cari dia di kota. Ternyata dia telah menjadi pejabat yang dicintai masyarakat. Dia tahu aku datang. Dia suruh orang untuk memberangusku. Aku lari, aku kabur, menghilang. Aku bukan lagi pahlawan. Aku hanya pria biasa yang mencintai keluargaku. Mengapa setiap kali aku mengingat hal ini, hatiku sakit, aku sedih sekali. Aku menjerit, aku menangis dalam hati. Jadi kek, apakah kita sudah merdeka? Kalau kita sudah merdeka, mengapa kakek menangis? Kaget, terkejut, cepat-cepat ku segak air mataku. Kampret. Kakek menangis karena kakek orang yang merdeka. Hanya orang merdeka yang bisa, boleh, dan mau kapan saja menangis kapan dia mau. Tamat.